Pasrah, serah, serah. Semuanya akan beres. Nggak ada yang susah untuk menjalankan hukum asumsi maupun untuk cara praktek hukum Law of Attraction. Asal mau pasrah berserah atau dalam bahasa Inggrisnya surrender, maka panjenengan akan berhasil manifestasi apapun yang baik. Banyak tuh orang muter-muter ke sana kemari agar bisa manifestasi. Mereka melihat video-video yang banyak beredar di YouTube karena saking bingungnya. Lalu beli buku ini itu, lalu ikut seminar ini itu yang harganya mahal. Tapi hasilnya belgedes. Salah satu kunci yang tidak diperhatikan mereka adalah sikap pasrah berserah. Pasrah, serah, serah. Sumangga kersa Gusti. Nah, kalau panjenengan pasrah berserah, maka tangan Tuhan sendiri yang akan mengambil alih persoalan-persoalan hidup panjenengan. Cita-cita atau doa juga gampang terkabul. Sebab pasrah adalah puncak iman panjenengan yang berarti mempercayakan diri pada kekuasaan Tuhan. Orang yang selalu pasrah pasti hidupnya aman, damai, tenang, dan banyak keberuntungan. Ia lebih sehat, lebih gembira, lebih makmur, lebih berhasil daripada mereka yang tidak pernah pasrah. Saya mengamati anak-anak mahasiswa saya yang sudah mengerti soal pasrah ini ya. Saat sidang skripsi misalnya, nilai ujian skripsinya itu cenderung lebih bagus daripada mereka yang lehernya tegang kaku, takut nggak lulus karena kurang pasrah. Ini fakta loh, karena saya pembimbing mereka. Saya amati juga kawan-kawan saya, yaitu para penulis yang memiliki sikap pasrah, memiliki jauh lebih banyak ide-ide kreatif yang menarik untuk dituliskan. Ada saja buku atau jurnal yang diterbitkan di forum-forum nasional maupun internasional. Sementara yang kurang pasrah, kurang lego, ya menggeh-menggeh ora karuan, seperti macet gagasan mau nulis apa. Susah, sehingga ya juga kurang produktif juga. Suatu kali saya tuh pernah dioperasi di bagian punggung ya, karena ada benjolan. Biusnya sih lokal saja, jadi waktu dioperasi itu saya sadar. Tapi walau bius lokal, rasa sakit itu sebenarnya juga ada, tetap kerasa ya. Tapi saat itu saya sudah belajar pasrah, pasrah aja gitu, pasrah saja. Saya percayakan benjolan itu pada Tuhan melalui dokter. Kalau nggak salah namanya Dokter Hendro ya. Beliau bekerja di Rumah Sakit Immanuel Bandar Lampung. Nah, saat operasi itu Pak Dokter heran. Lah, kamu dioperasi kok senyum-senyum aja? Kamu tahan sakit ya? Ya, tak jawab saja. Lah, gak ada rasa sakit kok Pak Dokter. Dokter itu terheran-heran. Mestinya kamu kesakitan loh. Lalu saya bilang lagi, saya nggak apa-apa kok Pak Dokter, biasa aja. Dan saya yakin itu adalah kuasa Tuhan yang bekerja karena hati saya yang pasrah berserah. Sehingga menyebabkan rasa sakit fisik pun sirna. Itulah kisah saya waktu operasi di tahun 2006. Ya begitu ya, seru ceritanya. Oh ya, kalau panjenengan perhatikan, saat ini banyak bermunculan ilmu makrifat tentang kesadaran. Di mana-mana orang bicara tentang kesadaran dengan berbagai sudut pandangnya yang beragam tentunya. Lalu ada lagi YouTube tentang teknik Sedona Method. Ada lagi YouTube tentang terapi tapping, apa itu EFT dan SEFT dan lain sebagainya. Macam-macam, merno-merno. Tetapi kalau panjenengan pelajari baik-baik, inti dari itu semua apa? Hanya satu, yaitu pasrah, serah, 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 serah. Ya, pasrah. Dan saya beritahu ya, sebetulnya kemampuan pasrah itu gawan bayi. Sejak lahir panjenengan itu sudah punya kemampuan itu. Jadi jangan-jangan nggak perlu teknik-teknikan untuk bisa pasrah. Setiap orang bisa pasrah tanpa teknik-teknikan sebetulnya. Panjenengan juga bisa pasrah. Bahkan saat ini juga panjenengan bisa pasrah. Nggak perlu teknik apapun. Ingat sekali lagi, kemampuan pasrah berserah itu gawan bayi. Semudah bernafas sebenarnya. Kan kalau bernafas nggak perlu diajari teknik bernafas kan? Otomatis bisa bernafas kan? Bayi lahir nggak usah diajari bernafas, sudah bisa bernafas. Ya kan? Nggak usah belajar pun bisa. Nah, seperti itulah pasrah. Hanya saja, kemampuan pasrah ini bisa tumpul kalau panjenengan nggak pernah gunakan. Itu yang menjadi masalah. Jadi panjenengan harus biasakan
agar terasa mudah waktu melakukan pasrah. Ya, itu ya. Kemudian saya menemukan suatu fakta dalam pembelajaran saya bahwa untuk bisa pasrah itu kita perlu suatu keadaan yang keadaan selalu aktif. Maksudnya aktif adalah seseorang atau panjenengan bukan hanya pasrah itu berarti rebahan, duduk diam sepanjang hari, ngalamun sing orang genah, bukan begitu. Hal ini perlu saya tegaskan ya, karena ternyata ada channel-channel YouTube yang justru mengajarkan ketidakaktifan. Mereka memberi judul yang, wah saya pikir membahayakan ya. Misalnya, cukup rebahan maka uang datang. Wah, piye kuwi? Atau lunas hutang hanya dengan rebahan. Lah piye kuwi? Ya, bagi saya Melgedes yang demikian ini. Ini melawan sunatullah. Saya meyakini betul bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati, nggak akan terjadi manifestasi. Jadi keaktifan adalah bagian penting dari manifestasi itu. Oleh karena itu, bagi panjenengan yang pengen manifestasi, ketika panjenengan pasrah, sibukkan juga diri panjenengan dengan kegiatan yang baik dan murakabi bagi hidup panjenengan. Apapun kegiatan itu. Ya contohnya saja panjenengan yang kepepet utang cukup besar. Cari pinjaman ke sana kemari nggak berhasil. Pinjam saudara semua menolak. Pinjam teman semua teman menolak. Pinjam tetangga-tetangga menolak. Mau jual barang milik sudah habis. Yang nampak di depan mata hanyalah langit hitam kelam tak bertepi. Tak ada jalan yang terlihat. Nah, bila demikian, palingkan wajah panjenengan pada Yang Maha Agung, Yang Maha Kuasa, Gusti Allah. Berserahlah, pasrah, serah. Katakanlah misalnya, Tuhan atau Gusti Allah, aku serahkan masalah utang ini padamu. Aku sudah nggak ngerti lagi, aku pasrah, serah. Kalau mau ditambahin amalan-amalan tertentu ya silahkan. Pilih amalan yang cocok. Kalau nggak mau amalan juga nggak apa-apa juga. Ingat ya, komunikasi dengan Tuhan atau doa ini bukan soal kata-katanya, bukan soal amalannya, tetapi soal rasa perasaan di hati terdalam panjenengan. Ingat itu. Jadi yang penting adalah hati panjenengan. Nah, rasa perasaan yang terbaik itu apa? Rasa perasaan yang terbaik dan termantul ya pasrah itulah. Pasrah, serah itu rasa perasaan paling hebat tuh. Nah, setelah panjenengan membuat keputusan untuk memasrahkan perkara utang ini pada Tuhan, ya wis, jangan duduk rebahan dari subuh sampai tengah malam. Jangan. Bila demikian, panjenengan justru akan mengalami badai pikiran yang sangat berbahaya dan bisa membuat panjenengan gila, yaitu munculnya kejenuhan, lalu ruminating atau overthinking, sehingga kepala jadi kacau, panas, isi dada pun adalah cemas. Bila berlanjut, panjenengan bisa tewas. Jadi rebahan bukanlah tindakan pasrah yang bijaksana. Bukan. Lantas yang benar seperti apa? Yang benar adalah setelah membuat komitmen pasrah, segeralah melanjutkan hidup panjenengan secara normal. Bagi panjenengan yang masih muda, yang masih sekolah, ya pergilah sekolah, belajar dengan baik. Kalau panjenengan nelayan, ya pergilah ke laut atau ke sungai, jolo jolo iwak sing akeh. Sing mau bal-balan di lapangan, ya pergilah bal-balan sama teman-teman sana. Yang mau rapat RT, ya pergilah rapat di kantor. Gak usah mikir-mikir lagi tentang utang itu untuk saat ini. Ngapain dipikir-pikir? Kan sudah diserahkan. Panjenengan tak perlu membantu Tuhan dengan berpikir. Toh kita ini hanyalah titah yang tak berdaya, ya kan? Kalau bantu mikir yang jadi malah stres, nggak usah mikir. Serahkan, pasrah, serah. Isi hari panjenengan dengan hal-hal baik dan murakabi. Lupakan saja soal utang itu. Lupakan, lupakan, nggak usah dingen-ngen. Setidak-tidaknya untuk saat ini. Gitu ya. Nah, bila panjenengan konsisten, pada waktunya, waktu yang ditentukan Tuhan, panjenengan pasti akan menemukan penyelesaian terhadap utang panjenengan. Penyelesaiannya seperti apa? Kita sama-sama tidak tahu. Tapi panjenengan akan tahu secara otomatis. Dan waktunya kapan itu rahasia Tuhan ya. Itulah iman sejati dengan pasrah. Jadi panjenengan nggak usah memaksakan diri kapan ya atau bagaimana ya jawaban atas doa ini akan terjadi. Kalau pengen tahu, ya itu namanya nggak pasrah. Pasrah itu lupakan, lupa, 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 lupakan. Pasrah, serah. Para sedulur, kisah tentang utang lunas itu sering saya dengar.
Terakhir, belum lama ini saya mendengar dari Bu Darsiem. Beliau itu tinggal di Kali Adem di daerah Sleman sana di lereng Gunung Merapi. Beliau itu terlilit utang totalnya sekitar 7 jutaan. Bagi petani sederhana di lereng Gunung Merapi seperti Bu Darsiem ini, uang segitu itu banyak banget, banyak. Nah, Bu Darsiem ini udah mumet bagaimana harus membayar utang itu. Bahkan ia sudah mendapat ancaman dari si pemberi utang, yang tak lain adalah saudara sepupunya sendiri. Nah, saudaranya ini seorang pedagang sapi. Karena sudah mentok-tok, mumet-met, kepepet-pet, akhirnya Bu Darsim ini hanya bisa pasrah. Sampai ia berkata dengan lunglai, "Kau bunuh pun, aku nggak akan bisa mengembalikan utangku sekarang." Bu Darsim ini benar-benar pasrah, pasrah total pada Tuhan. Dia tidak mohon-mohon pada Tuhan, tapi pasrah, terserah Tuhan. Aku udah pasrah. Dan ajaibnya, begitu ia pasrah, yang muncul adalah rasa damai, rasa tenang. Yang muncul adalah rasa damai sejahtera. Damai sejahtera yang melampaui segala akal pengertian. Buddhism sendiri heran kok bisa tenang seperti ini ya. Yaitu akibat pasrah itu. Dan selang beberapa minggu kemudian, tanpa diduga, tanpa dikira, Buddhism ini mendapat tamu seseorang bernama Buwarti yang datang dari Jambi. Buwarti ini adalah adik Buddhism, tetapi dari ibu yang berbeda karena bapak mereka sebetulnya menikah 2 kali. Mereka gembira bukan main karena bertahun-tahun tidak bertemu dan juga nggak berkabar. Buwarti menginap di rumah Budarsyam selama 3 hari. Nah, waktu menjelang pulang, Buwarti memberi uang pada Budarsyam ini. Katanya, aku nggak bisa ngasih apa-apa Mbak Yu. Ini ada sedikit uang hasil jualan karet di Sumatera. Nah, katanya begitu. Nah, Budarsyam menerimanya dengan sukacita. Setelah dihitung-hitung, ternyata uang itu 7,5 juta rupiah. Wah, Bu Darsyam pun terbengong mematung beberapa saat, lalu sadar dan menangis terharu banjir air mata. Masalah utangnya pun terpecahkan dengan ajaib. Sedulur, kisah ini diceritakan oleh Bu Darsyam sendiri pada tanggal 1 Februari 2025 yang lalu kepada saya. Ya, di rumah beliau pas saat itu saya sedang liburan ke rumah teman saya di lereng Gunung Merapi dan mampir di rumah Bu Darsyam itu. Bu Darsyam memang sip bagi saya, dan semoga bagi panjenengan juga. Ia tidak tahu YouTube apa itu YouTube. Tidak tahu apa itu ilmu kesadaran. Tidak tahu apa itu Sedona Method. Tidak tahu apa itu terapi EFT, SFT, dan lain sebagainya. Tetapi ia secara alamiah mampu mempraktekkan hukum asumsi atau hukum law of attraction dengan jos, yaitu pasrah berserah. Pasrah menyerah pada Tuhan. Sebuah kemampuan gawan bayi yang melekat pada setiap manusia. Ya memang tidak ada yang sulit untuk berserah, gak perlu bayar juga. Demikian ya para sedulur, video inspiratif kali ini tentang kekuatan pikiran ya. Semoga panjenengan yang sedih bisa bangkit dari kesedihan, yang gembira makin gumiak bahagia. Ketahuilah bahwa Tuhan ingin memberkati panjenengan kabeh tak terkecuali. Yang Tuhan tunggu dari panjenengan adalah sikap pasrah berserah. Maka hukum asumsi dan hukum law of attraction akan bekerja maksimal. Matur nuwun, salam seger waras.